Selamat datang kembali di Nomiflix, saya harap hari Anda menyenangkan. Dalam video hari ini kami akan menjelaskan film lainnya yang berjudul Wrath of Man, yang dirilis pada tahun 2021. Mari kita mulai tanpa membuang waktu lagi. Dengan perputaran uang harian sebesar ratusan juta di Los Angeles serta maraknya kejahatan perampokan profesional, sangatlah penting untuk menggunakan perusahaan jasa pengiriman uang. Salah satu perusahaan terkemuka di bidang ini adalah Fortico, yang memiliki beberapa truk lapis baja dan masing-masing truk mengangkut jutaan dolar per hari untuk bank swasta, kasino, dan department store berskala besar. Meskipun setiap truk dijaga oleh 2 hingga 3 orang yang terlatih, membawa uang sebanyak itu di dalam truk membuat penjagaannya cukup beresiko. Pada saat jam sibuk melakukan pengiriman dan penjemputan uang, sebuah geng bersenjata yang menyamar menjadi pekerja konstruksi. Tanpa diduga menghentikan salah satu truk Fortico yang sedang beroperasi. Para penjaga kebingungan dan mencoba untuk mundur, tetapi kendaraan lapis baja mereka diblokade dari belakang dan terjebak sebelum bisa melakukan tindakan apapun. Seorang perampok menggunakan mesin pemotong besi untuk membuka pintu, dan melemparkan flashbang atau granat kejut yang membuat para penjaga tidak bisa mendengar dan melihat untuk sesaat. Kemudian mereka dikeluarkan dari mobil dan diberitahu bahwa jika mereka mengikuti perintah, mereka akan selamat, tetapi setelah beberapa detik mereka berdua dieksekusi. Kemudian, seorang remaja serta warga sipil lain juga ditembak hingga terkapar tak berdaya, setelah menguras habis uang di truk tersebut. Seluruh geng pergi meninggalkan lokasi. Beberapa bulan kemudian, kita bertemu Patrick Hill, seorang pria berkebangsaan Inggris yang pendiam dengan ekspresi dingin datang ke Fortico untuk wawancara pekerjaan. Mempertimbangkan riwayat kerjanya yang mengesankan di perusahaan keamanan Delta Orange, serta dia merupakan orang yang berpengalaman di bidang pengamanan, sehingga dia sangat cocok untuk mengisi kekurangan pegawai di perusahaan ini, akibat perampokan yang terjadi sebelumnya, dan menewaskan 2 pegawai Fortico, dan dia pun diterima. Kemudian dia dipertemukan dengan Bullet, komandan keamanan di perusahaan tersebut, yang akan melakukan beberapa tes fisik dan keterampilan kepada Patrick. Bullet memberitahu bahwa untuk lulus dia harus mendapatkan nilai minimal 70%, dan Patrick pun menjalani beberapa tes kebugaran, mengemudi serta menembak meskipun dia tidak sepenuhnya menunjukkan keahliannya, dan akhirnya dia lulus dengan nilai minimum. Bullet mengenalkan Patrick kepada seluruh rekan penjaga di ruang ganti. Di sana terdapat belasan pria dan seorang wanita bernama Dana, yang juga penjaga di sana sama seperti yang lain. Mengingat Patrick adalah pegawai baru di sana, ada beberapa pegawai yang bersikap kurang ramah dan arogan terhadap Patrick serta membuli dia. Namun hal itu tidak menjadi halangan bagi Patrick dan dia pun membalas perkataan rekannya dan membuat dia tak bisa berkata-kata. Patrick pergi ke gudang senjata untuk mengambil pistolnya untuk misi pertama, tetapi dia juga tidak disambut dengan baik di sana. Melewati beberapa gerbang, dia bertemu dengan Sticky John, pria yang selalu berada di balik kaca dari ruang kontrol. Seperti yang lainnya, namun dengan cara simbolis, Sticky memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan mengucapkan selamat datang kepada Patrick. Pada hari pertama bekerja, dia bertugas membawa truk bersama rekan kerjanya, Dave. Dia mencoba menakut-nakuti Patrick agar tidak bekerja dengan menggambarkan bagaimana 2 penjaga terbunuh saat itu. Namun Patrick tidak mempedulikannya. Mereka kemudian pergi ke Bank of America untuk mengambil uang tunai sebesar 2 juta dolar. Dave berusaha keras untuk merendahkan Patrick, namun ia tidak mendapat tanggapan. Sepulang kerja, dia bergabung dengan staf lainnya untuk bermain biliar dan minum bir. Namun sebelumnya, ia meluangkan waktu beberapa detik untuk memeriksa kartu identitas para pegawai Fortico. Dalam pertemuan itu, Sticky diberitahu oleh rekan kerjanya bahwa karyawan baru tersebut mungkin akan mengambil posisinya karena atasan mereka menyukainya. Awalnya, Sticky tidak percaya, namun ketika ia menyadari bahwa mereka semua sepakat akan hal itu, ia pun mendekatinya untuk mendiskusikan hal tersebut. Dia menghina Patrick untuk mendapatkan perhatiannya, tetapi Patrick justru memberinya beberapa dolar untuk membeli bir dan meninggalkannya dengan memastikan dia meminumnya di tempat lain. Keesokan harinya, Dave dan Patrick berada di dalam truk,
sementara Bullet pergi untuk mengantarkan kiriman uang sebesar $10.000, namun ia membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Dev mencoba menghubunginya, kemudian menyadari bahwa Bullet sedang disandera. Hal itu menyebabkan terbongkarnya kepribadian Dev bahwa sikap sok jagoannya selama ini hanya dibuat-buat. Nyatanya dia tak lebih dari seorang pria pengecut yang sangat penakut. Dev menyarankan untuk segera pergi, namun Patrick menolak dan dengan tenang mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Bullet. Demi menyelamatkannya, mereka pun akhirnya diarahkan ke daerah yang sepi dan dikepung oleh para perampok. Satu mobil pick-up di depan untuk memantau perampokan yang dilakukan oleh pemimpin geng, dan satu pick-up lagi di belakang untuk mengangkut uang. Para perampok menodong Bullet dengan pistol dan memerintahkan mereka untuk melemparkan uang tunai ke dalam bak mobil. Patrick meminta Dev untuk tetap berada di dalam dan tidak ikut campur, kemudian pergi untuk melaksanakan instruksinya. Dia mulai melemparkan tas uang tunai ke dalam mobil pick-up, tetapi dengan sengaja menjatuhkan salah satu tas ke tanah. Kejadian ini membuat sang pemimpin sangat marah sehingga ia dengan kasar mengumpat melalui handie-talkie. Sementara itu, salah satu perampok keluar dari mobil pick-up untuk mengambil tas yang jatuh serta memperingatkan Patrick. Dia pun meminta maaf tapi kemudian mengejutkan perampok tersebut dengan sebuah tembakan tepat di kepala. Berbekal kecepatan serta ketepatan menembak yang luar biasa, Patrick keluar dari truk dan membunuh setiap perampok hanya dengan satu kali tembakan. Namun, pemimpin geng melarikan diri ke salah satu bangunan terdekat dan Patrick mengikutinya. Dia menembak ketua gangster yang melarikan diri itu di kedua kakinya, menjatuhkannya dan kemudian bertanya tentang siapa bosnya. Namun pria yang terluka itu justru menghinanya dengan mengumpat kata-kata tidak senonoh, dan hal itu membuat Patrick marah dan seketika membunuhnya. Kemudian hari, dia diinterogasi oleh dua agen FBI, terutama untuk mengetahui bagaimana dia bisa menembak perampok dengan begitu tepat, meskipun akurasinya biasa saja ketika mengikuti program pelatihan saat penerimaan pegawai baru. Setelah beberapa penyelidikan, mereka menyadari bahwa Patrick adalah seorang penjahat berbahaya yang telah mereka lacak selama 25 tahun. Tetapi ketika mereka mendiskusikan masalah ini dengan atasan mereka secara aneh diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan apapun. Segera setelah itu, Patrick bertemu dengan seorang wanita bernama Christy, yang memberinya sebuah amplop yang berisi catatan pegawai Fortico, foto-foto keluarga Dana, serta laporan otopsi kasus pembunuhan, kemudian pergi meninggalkan tempat itu tanpa mengucapkan apapun. Keesokan harinya di tempat kerja, semua orang bersikap lain. Mereka membukakan pintu untuk Patrick, mengagumi keberaniannya saat itu, dan bahkan bertepuk tangan untuknya. Scene pun berpindah ke 3 bulan kemudian. Patrick dan Bullet sedang bekerja bersama di hari itu, mereka tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok perampok bersenjata. Kali ini para perampok membutakan pandangan mereka dengan menembakkan paintball di kaca mobil mereka dan memaksa mereka untuk keluar dengan menyumbat semua saluran udara yang ada dan membuat ruangan penuh dengan asap. Bullet yang tidak tahan dengan asap dengan cepat menyerah, tetapi Patrick menutupi wajahnya dengan kain dan keluar dari pintu belakang, berdiri, terdiam menatap para perampok yang mengancamnya. Mereka memerintahkannya untuk tiarap, tetapi yang dia lakukan justru menunjukkan wajahnya kepada mereka, dan itu membuat mereka mundur dan melarikan diri dengan ketakutan. Di kantor dan setelah kejadian tersebut, pada akhirnya sebagaimana wanita umumnya, mulai ada ketertarikan dari Dana kepada Patrick, kemudian mengajaknya minum bersama. Namun seperti ini ajakan minuman tersebut hanyalah permulaan dan mereka berakhir di tempat tidur. Patrick membangunkan Dana dan memintanya ke kamar sebelah. Dia memberi Dana waktu 10 detik untuk menjelaskan tentang uang $125.000 yang dia temukan di rumahnya. Dana tidak menanggapi masalah ini dengan serius, jadi Patrick mulai menembak beberapa kali di sampingnya untuk membuatnya mengerti betapa seriusnya masalah ini. Dengan tatapan cemas dan takut, Dana mengatakan bahwa dia mencuri uang tersebut saat sedang melakukan pengiriman uang dan menyimpan uang tersebut untuk masa pensiunnya. Namun Patrick merasa hal ini sulit dipercaya dan menuduhnya berkolaborasi dengan orang dalam di Fortico. Dia juga menunjukkan foto-foto orang tuanya yang telah dia terima sebelumnya dan meyakinkannya bahwa jika dia terbukti sebagai penyusup, dia tidak akan menjadi satu-satunya orang yang menanggung akibatnya.
Scene kemudian flashback ke 5 bulan yang lalu, di mana Patrick dan putranya, Dougie, yang datang ke Los Angeles untuk berlibur, sedang menuju ke sebuah pertandingan. Pada saat yang sama, dia menerima telepon dari Mike, yang merupakan salah satu tersangka perampokan sebelumnya. Percakapan tersebut mengungkapkan bahwa Patrick adalah kepala geng kejahatan berskala besar, dan Mike merupakan salah satu orang kepercayaannya. Karena tidak ada orang di sekitar, dia meminta bosnya untuk membantu mereka dalam proses pengamatan untuk salah satu perampokan yang akan mereka lakukan. Patrick dan putranya pergi ke lokasi. Mike ingin dia melaporkan rute truk Fortico, dan hal itu dia lakukan sambil membeli cemilan, tetapi sebelum Mike dan anak buahnya melakukan aksi, truk yang sama dirampok oleh kelompok bersenjata lainnya. Ini adalah perampokan yang sama dengan yang kita lihat di awal film. Salah satu perampok menyuruh putra Patrick untuk telungkup di tanah dan mengarahkan senjata ke arahnya. Dia beberapa kali mendengar suara tembakan, jadi dia mengangkat kepalanya dengan penuh ketakutan untuk melihat keadaan sekitar. Tapi ini adalah hal terakhir yang dilihatnya dan dia dibunuh secara tragis. Ketika Patrick menyadari hal ini, ia bergegas menghampirinya dengan penuh amarah dan rasa sedih. Tapi dia juga telah ditembak beberapa kali oleh pembunuh anaknya. Patrick terjatuh tak bergerak dengan mata terbuka, dan yang dia coba lihat hanyalah wajah pria yang menembak anaknya. Setelah 3 kali operasi dan mengeluarkan 6 peluru dari tubuhnya, dia secara ajaib sadar kembali. Dia langsung menemui kontaknya di FBI dan menanyakan informasi tentang perampokan tersebut. Secara mengejutkan, kontak tersebut tidak lain adalah orang yang sama dengan yang kita temui sebelumnya, dan dia memberitahunya bahwa itu adalah pekerjaan yang bersih dan para perampok tidak meninggalkan jejak apapun. Sebaliknya, dia memberinya daftar penjahat yang mungkin terkait dengan mereka. Sejak saat itu, Patrick dan anak buahnya memulai pembersihan besar-besaran. Mereka mendatangi semua orang yang ada dalam daftar itu dan membunuh mereka atau menyiksa mereka dengan kejam. Banyak bisnis jahat terbongkar bahkan yang disembunyikan oleh biro, namun mereka tidak menemukan orang yang dicari oleh bosnya. Kecewa dengan pencarian yang sia-sia, Patrick pergi ke London dan bertemu dengan Christy, yang memberinya identitas palsu sebagai Patrick Hill dengan semua kartu identitas yang diperlukan, informasi pajak, dan riwayat pekerjaan. Dengan menunjukkan identitas Irlandia Inggrisnya yang baru, dia bisa mendapatkan pekerjaan di Fortico untuk mencari tersangka perampokan di antara mereka sebagai petunjuk untuk menemukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Sekarang terungkap bahwa ketika dia mengamati kartu identitas mereka, dia diam-diam mengambil foto mereka, dan ketika dia memberikan uang kepada Sticky, dia mencuri kartu identitas miliknya. Dia juga memberikannya kepada Christy agar dia bisa mendapatkan file personalia lengkap mereka. Film ini kembali ke masa sebelum perampokan, namun kali ini ke lokasi di mana para perampok berada. Mereka adalah para pensiunan veteran Timur Tengah yang dikomandani oleh Sersan Jackson, yang masih mereka hormati. Karena jauh dari medan perang, tak satu pun dari mereka berada dalam situasi yang baik, baik secara finansial maupun mental. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan perampokan, dan mereka mulai dengan membobol rumah orang kaya. Pada pekerjaan pertama, mereka tidak menghasilkan banyak uang, dan pembunuh Dougie, Jan, yang memiliki sikap keras kepala dan ceroboh, mulai menuduh Jack menipu orang lain. Namun orang-orang lain mendukung Jack dan membelanya, membuat Jan mundur. Pada saat mereka merampok sebuah truk milik perusahaan Aethon Security, mereka menampilkan kinerja yang lebih profesional dan terorganisir, dan bekerja sama dengan orang dalam perusahaan itu. Mereka berhasil membawa kabur uang sebesar 1,2 juta dolar. Jackson, yang kini menjadi kepala geng perampokan bersenjata profesional, memperingatkan mereka dan secara khusus menasihati Jan untuk tidak menarik perhatian dengan cara membeli barang-barang mewah yang bisa menimbulkan kecurigaan. Pada ulang tahun Jack berikutnya, dia mengungkapkan target barunya, yang diperkirakan akan menghasilkan uang 6 juta dolar. Para anggota geng tersebut sangat antusias mendengar hal itu, mereka mulai mempersiapkan diri dan melakukan pengintaian target perampokan hingga hari yang ditentukan tiba. Pada hari kejadian dari sudut pandang geng perampok, mereka melihat mobil Patrick Parker dekat TKP, tetapi mereka tidak berpikir itu akan menjadi masalah.
Ketika truk pembawa uang datang, mereka dengan cepat menghentikannya dan menggunakan ekskavator untuk mengangkat bagian belakang truk agar tidak bisa kabur. Jan menarik para penjaga keluar dari truk dan menodongkan senapan ke arah mereka, mengatakan bahwa mereka akan selamat jika mengikuti perintahnya. Namun salah satu penjaga mencoba melawan dengan pistol, tapi tembakannya meleset dan menyebabkan keduanya dihabisi oleh Jan. Mengetahui hal ini, Jack menjadi sangat marah kepadanya, lalu ia segera menembak Dogie juga, hanya karena topengnya turun dan anak itu melihat wajahnya. Patrick bergegas menghampiri putranya namun kelompok itu melihatnya. Jack memerintahkan untuk menembaknya di bagian kaki, namun Jan justru melakukan hal sebaliknya dan menembak titik mematikan di badannya. Seluruh kelompok marah pada Jan atas tindakannya, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain mengambil uang dan pergi. Beberapa bulan kemudian, di masa sekarang, seluruh tim berkumpul lagi. Sementara anggota geng yang lain masih menyalahkan Jan atas tindakannya di hari perampokan. Jack mulai mempresentasikan perampokan baru, perampokan yang bisa membuat mereka pensiun selamanya akan tetapi juga bisa mengakibatkan kematian. Kali ini, sang sersan mengincar hadiah yang jauh lebih besar. Depot Fortico, di mana diperkirakan 150 juta dolar akan disimpan pada saat Black Friday. Semua orang yang hadir sangat senang dengan jumlah tersebut sekaligus khawatir dengan konsekuensinya. Namun keraguan mereka sirna karena mereka percaya diri dengan kemampuan mereka sebagai anggota geng yang terlatih secara militer dan memiliki orang dalam yang dapat diandalkan. Mereka membuat rencana yang cermat dan terperinci, mengantisipasi semua kemungkinan gangguan dan situasi buruk terjadi. Setelah 8 minggu persiapan serta pengintaian, hari yang dinantikan pun tiba. Bullet dan Patrick sedang dalam perjalanan kembali ke depot dan tiba-tiba Bullet berterus terang kepada Patrick bahwa ia adalah orang dalam yang bekerja sama dengan kelompok perampok yang akan menyerang depo hari ini. Bullet juga memberitahu Patrick bahwa ia telah mengosongkan senjatanya dan memintanya untuk tidak bertindak gegabah sebagai pahlawan hari ini dan membiarkan para perampok melakukan pekerjaan mereka sebagai imbalan atas nyawanya. Patrick akhirnya menemukan orang yang tepat setelah berbulan-bulan pencarian, jadi dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan pembunuh putranya juga, oleh karena itu dia dengan berat hati menerima tawaran Bullet. Di rumah Jack, dia mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya dengan pelukan hangat dan kemudian menuju ke tempat Jan. Melihat apartemen dan sepeda motor mewahnya, Jack marah padanya, karena akan menarik perhatian yang tidak diinginkan dengan membeli barang-barang mahal semacam itu, dan menyuruhnya untuk mempersiapkan dirinya untuk perampokan, yang tidak diterima dengan baik olehnya. Bullet dan Patrick dalam perjalanan menuju gudang kosong yang ditinggalkan, di mana mereka akan bertemu dengan para perampok. Bullet menonaktifkan kamera truk, tetapi Sticky John di ruang kontrol mengetahui hal itu dengan segera. Jadi dia memberi waktu 4 menit kepada para perampok untuk naik. Mereka muncul dengan helm balistik dan pakaian lapis baja serba hitam yang membuat mereka hampir tidak mempan tembak. Sersan membawa Patrick keluar dari truk, mengikat tangannya, dan dengan tamparan yang menghina di wajahnya mengatakan kepadanya, bahwa jika dia menjadi anak yang baik hari ini, dia akan bisa melihat besok. Dia memberikan tatapan dingin sebagai jawaban dan kembali masuk ke dalam truk, tetapi kali ini dengan 4 perampok di belakangnya. Setelah itu, mereka dapat dengan mudah memasuki depot tanpa diketahui siapapun. Beberapa staf terkejut ketika para perampok mengendap keluar dari truk. Dengan menyandera Patrick, mereka dapat memasuki brankas tanpa melepaskan satu pun tembakan dan melucuti semua penjaga. Patrick juga dijatuhkan ke tanah dan mereka sekarang memiliki kendali resmi atas brankas tersebut. Setelah itu, mereka bertiga menyandera Bullet dan mencoba masuk ke ruang kontrol. Sticky membunyikan alarm bahaya, dan membuat orang-orang di gudang senjata sadar akan kehadiran para perampok. Staf gudang senjata menggunakan senjata jarak jauh mereka sehingga mengubah area tersebut menjadi area baku tembak, meskipun peluru mereka tidak dapat menembus pakaian balistik para perampok. Para perampok meledakkan pintu ruang kendali dan berhasil masuk. Kemudian mereka membantai semua orang yang ada di dalamnya. Kecuali Sticky John, yang tak melawan dan bersedia menyerah. Dengan mengakses ruang kontrol, mereka dengan cepat membuka gerbang utama untuk pemimpin mereka, dan pada saat yang sama,
mereka juga menyadari bahwa salah satu dari mereka terluka parah. Tim SWAT diberitahu oleh salah satu penjaga. Tetapi karena mereka membutuhkan waktu 8 menit untuk tiba, sementara itu para perampok sedang mengosongkan berangkas saat ini dan memindahkan uang ke dalam truk, para penjaga yang tersisa memutuskan untuk menyerang para perampok secara mengejutkan. Meskipun mengakibatkan mereka tewas, namun hal ini memberikan Patrick kesempatan menggunakan pengalihan perhatian mereka untuk menembak salah satu perampok di kaki. Dan kemudian mencekiknya hingga tewas. Dia kemudian mengenakan helm perampok yang sudah mati untuk membaur, keluar dari ruang berangkas, langsung menembak seorang perampok lainnya, dan meletakkan ponsel di salah satu tas. Para perampok melihatnya dari kamera, sehingga mereka mulai mencarinya. Dave dan atasannya bersembunyi di sebuah ruangan ketika salah satu perampok masuk. Dave secara spontan mulai menembaknya, namun hanya dengan satu serangan dari sisi lain saja sudah cukup untuk membuatnya jatuh ke tanah. Patrick muncul tiba-tiba dan mulai menembak perampok tersebut. Meskipun helmnya rusak, sampai saat ini dia berada di atas angin karena pria itu kehabisan amunisi. Jadi dia menyergap pria itu dan membunuhnya dengan pisaunya sendiri. Dana dan penjaga lainnya mulai menembaki 3 perampok yang tersisa. Melihat situasi tersebut, Sersan memberi isyarat kepada Bullet untuk membantu mereka. Kemudian, dia pergi ke teman-temannya, dan setelah mengambil pistol dan berterima kasih kepada mereka, dia dengan kejam menembak kepala mereka berdua. Dan Dave, yang masih hidup berkat rompinya, terlibat dalam baku tembak hebat dengan para perampok. Perampok yang terluka ditembak mati oleh Dave, dan seorang perampok lainnya terluka parah akibat tembakan Patrick. Namun, Bullet tiba-tiba muncul dan mulai menembaknya, sehingga Patrick langsung tersungkur. Bullet kemudian mendatangi Dave, mengelabuinya untuk keluar dari persembunyiannya, kemudian menembaknya seperti yang lainnya. Patrick terluka dan kembali melihat Jan, saat dia melarikan diri bersama Bullet dan Jack. 2 kendaraan patroli memblokir gerbang masuk, namun mereka berhasil menembusnya dengan mudah dan berhasil melarikan diri. Mereka dikejar oleh polisi dan tim SWAT, dan Jack terluka parah di bagian lehernya. Namun, mereka tetap melanjutkan rencana mereka, masuk ke dalam sebuah gedung, dan menggunakan tonggak parkir jarak jauh untuk menghentikan mereka di sana. Gedung tersebut memiliki akses ke terowongan bawah tanah yang mengarah ke pintu keluar yang sudah tidak ada di peta manapun sejak tahun 1957. Dan mereka ingin menggunakannya untuk menghilang. Setelah persinggahan pertama, Jack merasakan adanya ancaman dari Jan dan berusaha membunuhnya ketika dia mulai melemah. Namun Jan lebih cepat darinya, dan mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya. Dia kemudian melakukan hal yang sama pada Bullet dan menghilang sendirian dengan seluruh uang $150 juta yang dimilikinya. Di apartemennya, saat dia sedang menikmati waktu bersantai setelah hari yang cukup melelahkan, suara dering telepon terdengar dari salah satu tas. Saat dia akan menjawab, tiba-tiba Patrick muncul, melemparkan laporan otopsi putranya kepadanya, dan memerintahkannya untuk membacanya dengan keras. Laporan itu menunjukkan di mana peluru itu mengenai hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Jadi sebagai bentuk pembalasan terhadapnya, Patrick mulai dengan cepat menembak organ-organ tersebut di tubuh Jan dan setelah tembakan terakhir di jantung, Patrick berjalan pincang keluar dari tempat itu sementara temannya dari FBI akan membersihkan kekacauan. Dan disitulah film ini berakhir. Terima kasih telah menonton. Subscribe dan nyalakan bel notifikasi untuk lebih banyak konten seperti ini.